identitasnya untuk ada. praktek lagi. KTP ya Bu? Ya KTP, ada BPJS juga. BPJS-nya saya di HP. Oh di HP, tapi ini masuk ke BPJS Bu ya? Iya. Ini ya, oke. Saya cek dulu ya Bu ya. Iya. Oke, nama suaminya betul Bapak Amin Fauzi. Iya. Tanggal lahir Ibu berapa Bu? Tanggal 22. Ibu mohon maaf, ini kan nomor teleponnya belum ada. Boleh saya minta? Oh iya, disebutkan ya. Sama Bapak berapa? Ibu, anu rutin periksanya Bu ya? Iya. Ibu mohon maaf, Ibu tahu kadar pasien-nya di wilayah ini? Oh, kalau saya sama Bu Rasman. Sering ada kunjungan ke rumah? Iya, beberapa kali ke rumah Bu. Bu Ratna Bu ya? Iya. Posyandu Pelita. Bu, mohon maaf, ini untuk riwayat kehamilannya. Ingat, masih ingat hari pertama, hari terakhir kali dapat? 22 Januari. Oh benar ya. Berat badan sebelum hamil 63. 63 Bu ya. Ibu kehamilan pertama ya Bu ya? Iya. Mohon maaf, ini Ibu belum pernah keguguran kan ya? Untuk gerakan janin pertama kali Ibu rasakan usia kehamilan berapa Ibu? 4 bulan kayaknya. 4 bulan sudah terasa Bu ya. Kemudian selama kehamilan Ibu ada semuanya tidak? Atau tanda apa tanda-tanda ya yang seperti ini ya? Oh, kayak di buku ini ya Bu. Tanda-tanda saat kehamilan itu ada sih Bu. dalam ada ya? Ini rutin periksa Bu ya? Iya. Status imunisasinya kalau dari buku ini saya lihat sampai yang ketiga Bu ya? Betul. Vaksin Ini yang ketiga kapan Ibu? Indonesia. Malika. Oke, ini kan satu tahun lagi ya Bu ya jaraknya. Jadi jangan lupa Bu ya nanti untuk vaksin selanjutnya. Ibu ada keluhan yang lain? Kalau yang sekarang Bu, Ya. saya sering kencing. Sering kencing Bu ya. Malam-malam habis kencing lalu seminggu kencing lagi. Jadi tidurnya kurang banyak Bu ya. Terganggu di situ juga ya istirahatnya ya. Ibu jadi setiap habis sudah tertidur terbangun karena makan kencing tadi? Iya. Oke, berarti Ibu minum lagi nanti Ibu ya. Itu kan salah satunya juga nih Bu, kembali Ibu kencing mungkin karena minum lagi terisi lagi kan minumnya kan, jadi kita minum lagi. Nah apa nanti saya jelaskan dulu ya, baru-barunya ya. Mohon maaf Ibu ada konsumsi obat atau jamu selama ini enggak ada? Kalau konsumsi obatnya kok vitamin aja? Yang vitamin dari Bu Bidan sama dokter. Itu aja Bu ya? Iya. Ibu ada kekhawatiran khusus nggak sekarang kehamilan ini? Ada sih Bu, omongan orang kan karena hamil pertama jadi ada apa-apa. Itu Lebih takutnya ke pas persalinannya nanti ya, pas Iya. persalinannya Bu ya. Iya. Jadi jangan dulu Bu ya, jangan takut dulu. Itu kan bisa nih kalau rajin periksa nanti kan ada informasi-informasi yang bisa didapat. Kemudian Ibu bisa dia lihat di sini tuh buku kaitannya. Nah ada nih tanda-tandanya, lalu proses melahirkan tuh seperti apa dia tuh nggak usah terlalu dianukan ya. Nggak usah didengarin kalau orang lain ngomongan Bu ya. Oke, untuk riwayat medis Ibu ada menderita penyakit jantung atau hipertensi, DM itu nggak ada Bu ya. Kemudian kemarin Ibu sudah periksa ini Bu ya Pak ya untuk pemeriksaan HIV, sifilis, sama HBsAg bagus semua Bu ya, sampai aktif semua. Ibu ini kalau asma Bu nggak ada ya. Malaria pernah kena malaria? Tidak ada. Kalau untuk alergi obat atau makanan tidak ada. Penyakit ginjal kronis tidak ada Bu ya. Riwayat operasi Bu tidak ada ya. Kemudian Ibu pernah transfusi darah? Obat rutin yang dikonsumsi tadi cuma vitamin sama aja Bu ya. vitamin dari Bidan. Ibu saat menikah kemarin usia Ibu berapa ya Bu ya? 27. 27 ya.
status pernikahan, pernikahan yang pertama Bu ya. Kemudian respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan ini dan kesiapan untuk persalinan gimana Bu? Baik aja Bu, Baik Bu, mendukung semua. semuanya. Ya, ibu di rumah ada yang bisa membantu nggak? Membantu apa Bu? Maksudnya kayak nanti mungkin selama hamil ini selain suami mungkin. Yang bisa pikirkan Bu, mungkin mama saya sih Ini ibu tinggalnya di mana? di tempat mertua. Oh berarti sama teman tua ya? Ya, di rumah ada berapa orang Bu? Ada 4. 4 orang ya. Kalau di dalam keluarga pengambil keputusan siapa Bu? Suami. Suami ya. Nah kalau untuk kebiasaan bersama makan minum itu gimana? Sehari makan 3 kali, bagus aja sih Bu. Minumnya kemarin kata Bu Bidan 12 gelas. Iya, saya udah 12 gelas Bu. Iya, makanya kencing terus, tapi saya lebihkan tuh Bu, kalau malam habis kencing minum lagi. Ada yang merokok nggak di rumah? Nggak ada. Tidak ada Bu ya. Kalau pekerjaan dan aktivitas sehari-hari ini gimana? Bagus aja Bu. Bu, bekerja tidak ada? Enggak Bu, saya ibu rumah tangga. Untuk mohon maaf ini mungkin sedikit sensitif. Kalau masalah kehidupan seksual atau dengan pasangan gimana itu hubungan suami istri ini? Selama hamil Iya, aman aja. tidak ada masalah Bu ya? Nggak ada masalah. Baik, ya, ini kemarin ada Bu ya disuruh tempel yang keempat kah yang apa? Stiker perencanaan persalinan dan mencegah komplikasi itu sudah ditempel ya Bu ya? Oh, yang segini. Benar. Kalau itu yang tempel itu kemarin Bu Bidan Sama kadar. sama Bu Ratna itu ke rumah. Oh iya. Iya. Jadi sudah tahu kan Bu ya mau jadi tempat persalinannya di mana? Iya udah Bu, sudah tahu. Rencana bersalin di mana Ibu? Rencana mau di klinik dekat rumah sih Sudah Bu. di dekat rumah. Ada Bu ya? Ada. Nolong persalinannya dokter apa bidan? Bidan di situ Bu. Iya. Untuk yang lainnya sudah disiapkan ya kendaraan, semuanya sudah ada Bu ya? Iya. Bu, setelah ini kan kita mau melakukan pemeriksaan fisik ini dari pengumpulan tekanan darah, gitu dan berat badan, kemudian ada pemeriksaan dari atas sampai ke bawah. Jadi pemeriksaan semuanya gitu. Jadi ada kemungkinan pakaiannya membuka mungkin. Gimana itu mengizinkan kan? Kalau mengizinkan kita bisa pemeriksaan ini. Maaf ya, nggak begini dulu. Ibu, saya sedang cek suhu ya, permisi. Saya cek pernapasannya dulu ya Bu. Katanya nantinya itu 110 Baik Ibu, kita sekarang kan Bu ya pemeriksaan di badan sama berat badannya ya Bu. Kayak 3 aja Bu biasanya ya. Oke, udah. Sekarang kita tinggi badan ya Bu. Ibu mohon maaf, kakinya tumitnya nempel kalau bisa, bokongnya nempel, semuanya nempel ya Bu ya. Ini ya Bu, lihat ke depan Ibu. Apa gimana ya? Ibu kita ukur lingkar lengannya Bu ya, permisi. Gak apa-apa Bu, buka. Gak apa-apa, ditekuk dulu Ibu, mohon maaf. Ibu kalau kerja tangan apa? Tangan kanan Bu ya. Permisi ya Bu. Teruskan itu.
Buat khusus ya. Ibu, kita mau ukur lingkar perutnya Bu ya. Saya permisi, Ibu. Maaf, diangkat lagi sedikit Bu. Ibu, maaf, ini bisa ditarik ke belakang. Kalau bisa, oke, bisa aja. Maaf Ibu. Saya mau melakukan pemeriksaan dari atas sampai ke bawah ya Bu ya. Saya izin bisa dibuka maskernya. Maaf ya Bu. Ini nggak apa-apa, saya buka sedikit jilbabnya, saya mau lihat rambutnya Bu ya. Permisi ya Bu. Oke, rambutnya bersih ya Bu ya. Mohon maaf saya sentuh ya Bu ya. Oke, tidak ada benjolan. Selanjutnya ini, mohon maaf, saya matanya ya, ibu bisa lihat ke atas, oke. Pengintipannya tidak nangis, bagus Ibu ya, matanya atas, sekarang juga tidak kuning, tidak iterik. Maaf Ibu, ini saya tekan. Oke, tidak sakit, tidak ada ya, tidak uji. Ibu permisi ya, saya mau cek ini. Oke, tangannya bersih. Maaf Ibu, ya tidak ada kulit dan kemudian bersih juga ya. Bisa dibuka mulutnya. Ini bersih, tidak ada berlubang Bu ya giginya ya. Oke, bersih. Saya ke bagian atas ya. Tidak ada pembesaran rambut. Ibu kalau ngelawak sakit enggak? Enggak ya, bukan ngelawak. Oke, tidak ada pembesaran yang lagi garisnya juga Bu ya. Ya. Selanjutnya saya periksa bagian dada ya Bu ya. Di bawah saya minta izin ya Bu ya. Apa ya? Bisa. Ini segini aja nggak apa-apa saya boleh. Ini terlihat Bu, ini diluruskan aja. Baik, dadanya, buat dadanya kanan kiri simetris ya. Kemudian tidak ada tarikan dinding dada. Ibu, saya periksa peredarannya ya, sampai tidak ada sentuhan. Saya mohon izin ya. Ini dinaikkan Bu, mohon maaf ya. Di sisi nyamannya Bu ya. Oke, untuk putingnya menonjol. Ibu permisi ya. Saya tekan ya. Oke, tidak ada benjolan. Ibu mohon maaf, saya tekan sedikit. Sudah ada pengeluaran Ibu ya? Oh, belum ada ya. Oke, tidak ada ya. Oke, mau perlukan sebelahnya Bu. Diangkat. Nah, permisi ya Bu ya. Saya perlu lagi. Tidak ada benjolan. Tidak ada pengeluaran juga. Ya, lanjut ke ekstremitasnya, saya periksa tangannya Bu ya. Permisi, kita mau pemeriksaan perutnya Ibu ya. Saya izin ya. Ini sudah ditekuk, mohon maaf. Kita menentukan tembus bagian atasnya dulu ya. Tingginya 28 cm ya Bu ya. Bisa ditekuk lagi sih, mohon maaf. Permisi ya Bu. Oke. Oke, di sebelah kirinya terabanya keras, panjang, kemudian kita ini. Ini aktif ya, ini aktif ya. Iya. Oke, sebelah kiri dulu ya. Bagian kecilnya sudah teraba. Ibu permisi ya, saya pegang bawahnya ya. Saya mau menentukan apa bagian bawahnya. Oke, goyang masih ya Bu ya? Iya. Udah masuk. Ini bagian bawahnya ini terlalu bulat ya, keras. Biasanya kepala Ibu dengan berhenti. Iya.
Ini karena belum masuk Bu ya, Iya. kalau boleh. Ibu ini. Ini ya. Bentar ya. Ya, Bu ya. Ini teratur ya Bu ya. Tidak ada perubahan dulu. Tidak reguler ya Bu ya. Ya. Fungsi Bu. Ya, bersihkan. Tidak ada runding, kemudian dipotong pemakaman. Oke. Ibu, saya mau cek varicesnya. Ibu nggak apa-apa, dari ke sana ke belakang nggak apa-apa Bu. Nah, oke. Ini. Saya permisi ya Bu. Iya. Oke, tidak ada. Balik lagi. Ya. Tekan Bu, sakit? Enggak Bu ya. Ini tekan. Oke, tidak ada kromosomitis ya Bu ya. Oke. Sekarang Ibu bangun. Oke, berarti Ibu dari sini tadi diantar atau sendiri? Sendiri. Ada diantar ya. Masuk ya. Bu, ini kan kita sudah lakukan pemeriksaan tadi semuanya Bu ya. Nah, untuk hasilnya nanti habis Ibu cek lab. Ini Ibu cek lab dulu. Setelah ada hasil lab, baru kita bacakan hasil pemeriksaannya Bu ya. Oke, ini Ibu ke lab dulu, bawa ini langsung ke lab ya Bu ya. Sekarang ini. Apa itu Bu? Baik, ini Bu, hasilnya sudah keluar ya Bu ya, hasil labnya. Ini kita bisa lihat HB-nya normal Bu ya, bagus 12,3. Ini kan batas normalnya 12 sampai 18 Bu ya. Kemudian untuk protein ini juga bagus Bu ya, negatif. Oke, glukosannya juga negatif. Semuanya aman ya Bu ya. Tetapi tablet darah tetap diminum ya, walaupun sudah bagus, tetap harus dipertahankan minumnya setiap malam ya Bu ya, kalau bisa. Bu, ini kan hasil pemeriksaan lab tadi sudah ya Bu ya, bagus semua. Terus untuk pemeriksaan kita yang saya lakukan tadi, tekanan darah ini juga bagus nih ya, 110/65. Kemudian tinggi ibu juga tadi sudah kita ukur. Kemudian untuk denyut jantung janinnya bagus ya Bu ya, normal 144 tadi ya. Terus iramanya juga teratur. Terus gerakannya aktif Bu ya. Alhamdulillah. Ya, diagnosa ibu sekarang kan sudah kehamilan pertama, usia kehamilan 31 minggu saat ini ya Bu ya, dengan sedikit gangguan ini ya Bu ya. Sedikit kenyamanannya ya. Oke. Baik Ibu, masalahnya sering kencing, terbangun malam Bu ya. Sedikit saya ini Bu ya, ambil pembukaannya. Baik Ibu, nanti mungkin di sini bisa baca-baca lagi buku kaitannya Bu ya. Jadi nggak usah dengar-dengarkan orang yang tadi ngomong apa nakut-nakutin ya Bu ya, susah melahirkan anak pertama atau besar atau gimana ya. Yang penting Ibu sudah rutin, yang penting Ibu rutin periksa kehamilannya. Yang penting maksudnya kondisinya bagus aja semua. Terus Ibu nanti bisa untuk ini Bu ya. Memang dalam kehamilan ini kan sudah masuk hitungannya trimester ketiga Bu ya, sudah masuk 8 bulanan Bu ya. Memang kondisi itu yang salah satu mempengaruhi ibu kecilnya itu normal aja, maksudnya fisiologis Bu ya. Karena kan ada penekanan sel di tempat semakin besar nih ya bayi di dalam kandungan ibu, dia kan menekan kandung perut ibu. Nah, makanya itu jadi sering kencing-kencing. Jadi
Gimana caranya? Ibu tetap harus banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi kan. Mungkin bisa disiasatinya minumnya misalnya malam sebelum tidur ibu kan minum ya, kencing, terus setelah itu buang air kecil, nanti setelahnya nggak usah minum dulu, atau pas sebelum buang air kecil ibu minum dulu baru kencing, biasanya lebih membantu gitu ya. Karena pas posisi ibu minum, setelah buang air kecil ibu minum baru tidur, kan kandung kambingnya terisi tuh, terus nanti otomatis nanti ibu mau kencing lagi gitu ya. Jadi ibu bisa disiasati gitu. Kemudian makan juga bu ya, sudah tahu bu ya porsi makan untuk ibu hamil berapa? Ya benar ya, untuk trimester 3, 2 dan 3 itu porsinya memang lebih banyak daripada porsi yang pertama ya bu ya, trimester pertama. Ibu bisa lihat nanti di sini, bisa dibaca-baca bu ya. Kemarin sudah dijelasin juga bu ya. Oke. Kemudian istirahat harus cukup ya bu ya. Kemudian aktivitas fisik, ibu hamil salah satunya itu untuk mengurangi stres juga, apalagi kan ibu nih sudah sedikit-sedikit kepikiran tentang proses melahirkan ya. Banyak ya lakukan aktivitas fisik yang ringan ya bu ya. Nih di trimester 3 ibu bisa ngapain aja nih, di sini ada bu ya, kayak pemanasan atau stretching. Kemudian senam hamil, ibu sudah ikut senam hamil? Saya ikut yoga bu. Masya Allah, ibunya aktif kali ini ya bu ya. Oke, ibu bisa ikut kegiatan itu bu ya. Nih yang perlu dihindarin apa aja ada di sini ya bu ya. Apalagi dengan kondisi sudah besar begini ya. Kemudian di sini bu, ini kan sudah masuk di usia 8 bulan bu ya. Di sini ada persiapan untuk melahirkan. Ibu bisa baca-baca di sini. Maaf ibu, saya tunjukkan bu ya. Yang pertama ada ini bu, ibu bisa lihat ya bu ya. Tentang pemeriksaan secara rutin, kemudian persiapan ini yang P4 ya kemarin yang diadukan di dalam ya stiker ya bu ya. Persiapan donor darah, tabungan untuk persiapan persalinannya sudah ada ya bu ya. Kendaraan yang siap nanti mengantar ibu juga ya. Jangan lupa di mana ibu mau melahirkan sudah disiapkan, kemarin sudah ditempel ya bu ya. Pakaian bayinya juga sudah mulai disiapkan ibu. Oke, kemudian rencana KB setelah melahirkan nanti sudah dipikirkan, sudah dibahas dengan suaminya bu? Sudah ya bu ya. Rencana mau pakai apa ibu? Ini ada pilihan ibu. Oh ini ya, ini dia. Ya bagus, ini salah satu alat kontrasepsi yang jangka panjang ibu ya. Jadi aman. Selanjutnya ibu mungkin ibu bisa baca-baca tentang ini bu, tanda awal persalinan ibu ya. Jadi ibu harus tahu dari sekarang nih. Jadi udah kaget lagi nih apa ini yang keluar, misalnya ada tanda-tandanya ibu ya. Yang pertama nih bu, perut mulus-mulusnya ibu lihat jembatannya yang teratur, mulus-mulusnya teratur, kemudian timbulnya semakin sering dan semakin lama. Kemudian ada keluar lendir bercampur darah dari jalan rahim atau keluar cairan kesudahan dari jalan rahim ya. Setelah itu jika ada muncul tanda-tanda yang semua ibu harus segera periksa. Ya. Nah ini tadi ya bu ya, jangan lupa, jadi kalau misalnya ada tanda-tanda yang saya jelaskan tadi, ibu langsung ke fasilitas kesehatan, bisa ke klinik yang tadi ibu bilang ya bu ya. Oke. Ibu, ini kan tadi ibu sudah TD-nya yang ketiga, imunisasi tetanusnya sudah yang ketiga bu ya. Jadi jangan lupa nanti kembali lagi di bulan 2, jangan lupa kata depan ya. Jangan sampai terlewat ya bu ya. Ingatkan, mungkin bisa dibantu sama suaminya. Selanjutnya ibu nanti ada disambungkan kabel tanda darah. Ini contohnya kayak biasa, ini seperti biasa yang disambungkan ya. Minumnya sehari 1 tablet, minumnya malam hari. Ibu minumnya malam hari kan ya. Minumnya pakai air putih, jangan pakai teh ya bu ya. Efek sampingnya memang mungkin ibu sudah tahu juga, sudah dijelaskan ya bu ya. Biasanya DHB-nya jadi merah atau kecoklatan bu ya, jadi jangan takut, tetap diminum. Kalau ibu ada mual nggak minum ini? Nggak ada ya, aman ya. Jadi bisa diminum ya bu ya setiap malam. Ini walaupun HB-nya bagus, tapi tetap harus diminum ya bu ya untuk mempertahankan HB-nya tetap bagus sampai melahirkan nanti. Jadi kondisinya bagus. Ibu sudah mengerti yang saya sampaikan atau ada yang masih mau ibu tanyakan? Sudah. Ibu mohon maaf bisa mengulang sedikit apa yang saya sampaikan ke ibu tadi? Tanda bersalin. Terus kalau misalnya ada kencang-kencang, ada pengeluaran
ditempatin, Iya. terus donornya nanti siapa kalau ada sesuatu, terus tentang keluhan saya tadi yang Iya, sering kencing itu saya udah tahu karena Iya. normalnya itu ya Bu ya. Iya, betul. Penyebabnya karena rahim yang membesar ya, bayinya semakin besar terus dia nekan kencing, kandung kemih ya Benar. namanya. Gitu. Itu Bu. Ya, sama ini Bu ya, mengingatkan lagi kalau misalnya kan ini Ibu sering kencing tadi ya, saya ngomong lupa. Jadi kalau bisa harus dijaga kebersihannya, kebersihannya. Jadi maksudnya setiap hari kan dikeringkan, bisa pakai tisu atau handuk yang khusus untuk membersihkan bagian ini ya, gitu. Oke Ibu ya. Iya. Baik, mungkin setelah ini Ibu akan melakukan pemeriksaan USG dengan dokter umum Bu ya. Nanti saya arahkan ke teman-teman dokter umumnya dulu. Kemudian untuk kontrol ulang Bu ya, kunjungan ulang lagi 1 bulan lagi Bu ya. Jangan lupa ini tanggal 26. Berarti kunjungan ulangnya nanti tanggal 26. Kalau misalnya tanggal 26 itu minggu bukan ya? Kalau misalnya hari minggu itu dimajukan satu hari nggak apa-apa ya. Bulan depan harus kembali lagi periksa Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu ada keluhan sebelum waktu itu nggak apa-apa, langsung periksa aja ya. Baik, gimana Ibu? Ini bukunya saya kembalikan, ini sudah ada catatannya sama tadi hasil labnya Bu ya. Mohon maaf. Ini disimpan hasil labnya. Nanti setiap periksa kemana aja nih dibawa ya. Iya. Ini Bu bukunya, jangan lupa kontrol ulang ya Bu ya. Bukunya udah bagus, ini periksa terus setiap bulan. Ini Bu ya. Bagus juga sudah